Recording in progress. Ya, halo, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan. Ini kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Kita sama-sama mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama lipat tangan kita. Kita sama-sama mau tutup mata kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik, kita mau katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan, nanti dengan kasih doa pembukaan dibawakan oleh Adik Kaila. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kumpulkan kami untuk ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terbanget Adik Kaila. Oke, sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita mau katakan saya Laskar Kristus. Ya, pasukan berjalan, pasukan
akan berguna. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguna, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Masih semangat memuji Tuhannya? Semangat ya, masih semangat ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita mengatakan, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berguna, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian. Kita mengatakan, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Ayo adik-adik sama-sama kita tutup mata kita angkat kita angkat tangan kita sama-sama mau katakan Tuhan Yesus baik, God is so good, Tuhan baik untuk hidup kita. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Haleluya. Adik-adik, mari sama-sama kita belajar menyembah Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari adik-adik katakan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus sudah baik untuk kita semua. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, God is so good. God is
Puji Tuhan, nanti dengan kasih Abang Leonel bawa kita dalam doa firman. Abang Leonel ada? Nggak ada. Nggak ada, nanti diganti sama Abang Elkaris bawa kita dalam doa firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa mengetahui firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang ingin mengajarkan kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk firman Tuhan, Kak Santi silakan buat Kak Anita. Oke, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Ya. Oke, yang di sini Elkaris, Jason, sama Jire boleh duduk di tempatnya masing-masing yuk. Sama seperti, wow, semua adik-adik sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Oke, tadi kan kita lihat semuanya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa, merasakan kasih Tuhan. Siapa yang rasakan kasih Tuhan? Boleh tepuk tangan dong yang paling kuat buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, bulan ini adalah bulan apa? Agustus. Wow. Bulan yang bersejarah. Bulan yang bersejarah buat bangsa Indonesia. Karena kenapa? Bulan ini kita merayakan hari apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Yes, Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa ya? Siapa yang bisa jawab tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Yes. 17 Agustus tahun 45. Nah, kalau kita boleh merdeka saat ini, adik-adik, semua karena kemurahan Tuhan. Dan Kanita percaya juga kalau zaman dulu ya, kita juga boleh merdeka selain karena Tuhan Yesus yang sudah berkati bangsa kita, pasti juga karena pejuang-pejuang rakyat Indonesia ya, pejuang-pejuang para pahlawan. Nah, wow. Sekarang Kanita mau tanya dulu nih sebelum Kanita mau share screen. Oke. Kalau pejuang ya adik-adik, kalau pejuang itu berarti dia orangnya penakut atau pemberani ya. Kalau pejuang. Boleh diambil. Yes, good. Pemberani. Kalau dia pejuang, suara kakak ini ya. Soalnya adik-adik jangan jelas ya. Oke. Kalau dia sedang berjuang, berarti dia orang yang pantang menyerah, semangat, orang yang aduh pasti kalah nih, gak usah deh kita pulang deh. Yang kayak gitu atau yang pantang mundur, yang semangat terus. Siapa? Coba boleh di-unmute. Pasti dia seorang yang penuh daya juang. Dia pasti orang yang penuh dengan semangat. Wih, ya. Seperti kita hari ini, semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Semangat.
Nah, adik-adik, pagi hari ini Kanita mau cerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab, ya. Dia membawa kemenangan, dia memberikan satu kekuatan, ya, bagi bangsanya. Wah, bagi bangsanya? Iya, bagi banyak orang. Oke, kita mau share screen dulu. Sebentar ya adik-adik. Adik-adik lihat share screen kakak. Lihat ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, oke. Jalan sayang ya, jalan enggak? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Bacanya apa? 1, 2, 3. Nehemia. Slide-nya nggak jalan, Kak. Oh, slide-nya belum ya. Oke, sebentar ya. Slide-nya jalan. Enggak, Kak. Enggak. Sekarang yang di tampilan adik-adik apa? Nehemia bukan? Slide pertama. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gini adik-adik kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Kak. Kelihatan udah. Kelihatan ya? Oke, ya udah kayak gini aja. Nggak apa-apa, kayak gini aja. Ya, yang ada di firman Tuhan, yang ada di depan adik-adik, judulnya apa? Sharing firman Tuhan kita pada pagi hari ini, judulnya apa? Nehemia, ya. Ada di dalam, coba kita baca pertama-tama, ada di dalam kitab Nehemia, adik-adik. Tokoh ini luar biasa. Sampai di dalam firman Tuhan dikatakan ada satu kitab di dalam firman Tuhan, yaitu kitab Nehemia. Kanita cerita ada di dalam firman, yaitu kitab Nehemia 1-4, kitab Nehemia 6 ayat 15 sampai 16, kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 3, kitab Nehemia 10 ayat 28 sampai 29. Nanti dicatat boleh, baru kemudian minta tolong mama papa bacain. Ceritanya good. Oke, ya. Oke. Nah, Nehemia itu seorang tokoh, ya, seperti yang kemarin slide tentang sekolah minggu kita. Dia membangun tembok Yerusalem. Wow, bangun tembok. Emang temboknya kecil? Emang temboknya mudah dibangun? Yang namanya tembok, apalagi tembok Yerusalem, adik-adik, itu kalau Kanita baca, panjangnya 4.000 meter. Wih, panjang nggak tuh 4.000 meter? Coba. Panjang. Panjang, ya. Oke, tebalnya hampir 3 meter. Tebalnya 3 meter loh. Tebalnya. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, tembok itu suatu hal yang mustahil bagi manusia. Tapi Tuhan katakan, adik-adik, apa? Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Asalkan kita percaya sama Tuhan, Tuhan lakukan. Nah, Kanita mau kasih tahu, di dalam Alkitab firman Tuhan katakan Nehemia adalah seorang juru minum istana. Wow, juru minum. Kalau dia juru minuman, dia pasti seorang yang sangat dipercaya. Dia pasti orang yang sangat dekat dengan raja. Karena kenapa adik-adik? Sebelum raja mau minum air putih atau air berwarna atau apapun, tiap kali si Nehemia ini, Bapak Nehemia, dia harus benar-benar coba dulu. Dia harus benar-benar tahu itu air apa. Karena air yang diminum oleh raja harus air yang benar-benar steril. Dulu, di zaman dulu adik-adik, kalau bisa aja di dalam air itu ada apa? Ada racunnya. Bisa aja orang bisa kasih sesuatu sehingga raja bisa meninggal.
Tetapi oleh karena Nehemia yang sangat takut kepada Tuhan, maka dia mendapatkan posisi itu. Kalau Nehemia jadi juru minuman, berarti otomatis dia tinggal di mana ya? Istana. Di istana. Dia melayani raja namanya Artasasta. Wih, namanya keren nih. Namanya Raja Artasasta. Lalu kekuatannya Nehemia juga, kelebihannya dia, kalau dia layani raja, mukanya selalu tersenyum. Mukanya nggak pernah cemberut. Mukanya nggak pernah marah, nggak pernah. Tapi dia selalu tersenyum karena dia melayani raja. Waduh, apalagi kita. Kalau kita mau melayani Tuhan Yesus, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus selalu tersenyum. Karena kita layani siapa? Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi kalau memuji Tuhan, harus tersenyum. Kalau berdoa bilang sama Tuhan Yesus juga harus tersenyum. Karena Tuhan baik. Oke, nah terus slide kakak jalan ya, adik-adik terkasih ya. Tuhan, Kak. Oke, Kanita cepat-cepat nih, buru-buru ya bawa firman Tuhan ya. Tapi Kanita percaya ketika adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman, maka firman itu bekerja karena kuasa Roh Kudus. Lalu adik-adik, Nehemia ini ketika dia ada di istana bersama dengan Raja Artasasta tadi, dia kedatangan saudara-saudaranya. Nah nih, saudara-saudaranya. Salah satunya bernama Hanani. Siapa namanya? Hanani. Yes. Hanani bilang begini, Nehemia. Jadi Nehemia itu adalah orang keturunan Yahudi. Dia salah satu bangsa Israel juga. Dia bilang kayak gini, Nehemia, bangsa kita, orang-orang Israel, orang-orang keturunan Yahudi, sekarang dalam keadaan yang sangat sulit. Dia sangat susah. Semua orang merasa tercekam. Wah, kenapa? Orang merasa ketakutan dari pagi, siang, malam. Wah, adik-adik, kalau rasa ketakutan pagi, siang, malam, gimana mau tidur? Gimana mau makan? Gimana mau minum? Semuanya penuh dengan rasa takut. Karena kenapa? Sini deh, Mami lagi cerita. Karena kenapa? Karena semua tembok-tembok yang mengelilingi kota itu, mengelilingi bangsa Israel, kota Yehuda, sudah hancur menjadi reruntuhan. Jadi adik-adik, kalau waktu zaman dulu kala ya, sesuai dengan firman Tuhan, kalau tembok itu ya, pintu-pintu gerbang itu, tembok itu merupakan lambang satu kekuatan suatu bangsa. Karena kenapa? Ketika ada tembok yang menyelimuti suatu kota dari suatu bangsa, berarti bangsa itu dalam keadaan yang aman. Tidak akan mungkin musuh bisa masuk seketika. Oke ya, adik-adik seperti kita kalau di rumah. Kalau kita mau tidur malam, terus pintu kita nggak bisa dikunci. Terus kita nggak ada pintunya misalnya, pasti kita deg-degan nggak? Aduh, nanti malam ada siapa yang datang? Kita nggak bisa tidur. Nah, begitu juga dengan tembok si Yerusalem ini. Si tembok Yerusalem ini sudah runtuh, ya. Bahkan pintu-pintu gerbangnya udah nggak bisa lagi berfungsi, sudah habis terbakar. Karena waktu itu bangsa Israel dikalahkan oleh kekuasaan Babel. Ya. Lalu ketika Nehemia dikatakan begitu sama Hanani, Nehemia ini apa adik-adik? Hancur hatinya. Dia sedih, dia nangis. Bahkan firman Tuhan katakan dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang suka berdoa bagi orang lain? Boleh angkat tangan. Kanita nggak lihat, tapi malaikat catat. Wah, ada si Beka, wah ada si Azaria, wah ada si Kaila, wah ada kakak Petra, suka berdoa buat orang lain, buat kita semua. Iya, ya, aku juga. Jire juga katanya. Ya, puji Tuhan. Nah,
Si Nehemia ini dia berdoa, dia benar-benar sakit hatinya, dia benar-benar berkabung, bahkan dia berpuasa, nggak makan, nggak minum, meminta kemurahan Tuhan. Adik-adik, di saat kita berdoa, meminta seruan hati, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Allah yang menjawab. Oke. Lalu akhirnya lambat. ya, nggak apa-apa, sayang. Oke. Nah, lalu ketika itu, akhirnya suatu hari Nehemia menjalankan tugasnya. Kan dia seorang apa tadi Kanita bilang? Seorang apa Nehemia? Seorang minum. Juru minuman raja, berarti melayani raja. Lalu si Nehemia ini datanglah melayani raja, kasih air minum ya di cawan yang ini. Cangkirnya raja ya, bagus banget, warnanya emas. Lalu ketika itu tiba-tiba raja lihat begini, "Hai Nehemia, kenapa wajahmu muram? Kenapa hatimu bersusah hati?" Terus Nehemia, adik-adik, jadi zaman dahulu kala, tadi Kanita udah cerita di awal, kalau kita melayani raja, muka kita nggak boleh muram. Kita harus bersukacita, kita harus tersenyum. Tetapi memang Nehemia orang yang suka tersenyum, dia orang yang bersukacita. Tetapi karena dia memikirkan bangsanya, dia memikirkan kaumnya, dia memikirkan bangsa Israel yang keturunan Yahudi, hatinya sangat sedih. Sampai dia menjalankan tugasnya, mukanya muram. Ya, terus raja bilang begini, "Apa yang sedang engkau pikirkan Nehemia?" Lalu akhirnya Nehemia karena keberanian yang daripada Tuhan, dia bilang begini, "Raja, gimana aku nggak mau sedih Raja, bangsaku, kaumku, dia ada di sana, di kota Yehuda, semuanya nggak ada tembok, pintu-pintunya terbakar habis, jadi semua bangsa-bangsa ketakutan. Izinkan aku Raja, bolehkah aku untuk kembali ke tanah Yehuda untuk beberapa waktu lamanya?" Adik-adik, karena Tuhan sudah membuat segala sesuatu, Tuhan bilang begini melalui Raja siapa tadi? Artasasta. Bilang begini, "Jadi apa yang kau inginkan?" Wah. Jadi karena raja sama si tokoh Nehemia ini udah deket, lalu raja bilang gini, "Jadi apa yang kau inginkan?" Gitu ya. Terus Nehemia, adik-adik, firman Tuhan ini yang katakan, sebelum dia jawab pertanyaan raja, dia mau bilang apa, Nehemia datang apa? Firman Tuhan katakan, Nehemia datang berdoa, memohon hikmat Tuhan, memohon tuntunan Tuhan untuk menjawab pertanyaan raja. Lalu Nehemia bilang begini, "Raja, kalau engkau berkenan, kalau raja melihat ini adalah suatu hal yang baik, izinkan aku untuk kembali pulang ke bangsaku. Aku akan membangun tembok-tembok Yerusalem. Aku akan membangun pintu-pintu gerbangnya." Ya. Lalu raja bilang gini, Oke, baik. Wah, siapa yang buat tuh? Tuhan Yesus pasti, Tuhan Allah. Raja bilang, baik. Silakan kamu pulang ke kotamu, ke bangsamu. Kamu bangun ya tembok Yerusalem. Bahkan raja bilang begini, saya akan membuat suatu surat untuk kamu. Wah, dia dikasih kayak surat jalan gitu ya, kayak dikasih surat sakti, surat dinas untuk dia kembali ke kota Yehuda membangun Yerusalem, tembok Yerusalem. Jadi dengan surat-surat itu, si Nehemia kuat dan artian dia kemanapun kalau dia tunjukkan surat itu bahwa dia adalah utusan raja, maka semua orang pasti akan buka jalan buat dia. Siapa yang bikin? Lagi-lagi Nehemia bilang begini, tangan Allahku lah yang memberikan kemurahan, yang melindungi aku. Adik-adik, Kanita percaya ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, maka dimanapun Allah pasti akan berikan perlindungan yang kuat buat kita. Buat Nehemia aja Allah lakukan, apalagi buat kita. Ya, amin.
Nah, adik-adik, akhirnya si Nehemia itu pulang ya dengan niatan untuk membangun tembok Yerusalem. Bahkan si rajanya bilang gini, aku akan sertai kamu ya. Aku akan sertai kamu dengan panglima-panglima perang, orang-orang berkuda. Bahkan sama raja disupport apa? Disupport kayu, ya, disupport bahan-bahan untuk ngebangun tembok-tembok Yerusalem. Nah, dia naik kuda deh tuh, pergi ke Yerusalem. Akhirnya dia tiba di sana, adik-adik, lalu kemudian dia selidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem mana, pintu-pintu gerbang mana yang terbakar. Sambil dia, Nehemia, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk Yerusalem. Nih Kanita udah kasih warna. Sesuai dengan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Wow, kalau dekat sama Tuhan, Tuhan taruh loh di dalam hati kita. Tuhan taruh loh di dalam pikiran kita. Tuhan singkapkan semuanya buat kita. Karena Tuhan Allah yang maha tahu. Akhirnya setelah 3 hari dia di Yerusalem, adik-adik, si Nehemia ini dia pergi berkeliling, malam-malam dia lihat, dia selidiki, dia lihat pintu gerbang itu. Oh, ini yang harus dibenerin. Dia lihat, oh, tembok ini yang harus dibenerin. Bentar dulu dong, Mami kan lagi cerita. Oke, goodbye. Nah, akhirnya ketika Nehemia sudah memiliki rencana yang besar, dia taruh di dalam hatinya, dalam pikirannya, akhirnya adik-adik, sebentar lagi ya kakak ceritanya, akhirnya Nehemia bilang begini, ayo seluruh orang-orang Yahudi, ayo seluruh orang-orang Israel, mari kita semangat membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang. Sambil adik-adik, Nehemia itu sambil apa? Sambil terus, kita lihat, sambil terus menyaksikan bagaimana kemurahan tangan Allah, bagaimana dia menyaksikan hidupnya dari istana boleh kembali ke Yerusalem. Oke. Ya. Dan semua orang iya. Dan semua orang bekerja dengan penuh semangat, bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan penuh kebersamaan. Siapa yang buat? Coba di-unmute, bilang siapa yang buat semuanya? Tuhan. Karena adik-adik mengumpulkan semua orang Yerusalem, semua orang-orang Israel bukan hal yang mudah, ya. Kan Nehemia itu udah lama nggak ada di situ. Tapi ketika dia datang, bagaimana Tuhan menyertai Nehemia, seperti Tuhan sertai kita sampai dengan saat ini. Akhirnya semua orang, adik-adik, keluarga-keluarga, individu-individu, semua masyarakat semangat, sukacita bersama membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi ya, kalau kita seringkali berbuat baik, adik-adik, ada nggak sih yang nggak suka sama kita? Ih, dia mah emang kayak begitu. Ih, dia tuh sok suci. Ih, dia tuh sok kudus. Ih, dia itu ya, kayak anak Tuhan. Pura-pura aja kayak anak Tuhan. Ih, pasti selalu ada, mungkin ya adik-adik di lingkungan kita atau di mana saja kita menemukan orang seperti itu. Tetapi percayalah, ketika adik-adik terus melakukan yang benar, ketika adik-adik terus melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan apa di sini? Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kami berhasil. Jadi Nehemia nggak gentar, jadi Nehemia nggak takut, jadi Nehemia nggak mundur, nggak patah hati. Dia tetap membangun tembok Yerusalem karena Tuhan Yesus katakan Tuhan beserta dengan Nehemia. Akhirnya adik-adik, tembok yang tadi mana ya, Kanita mau bilang, dan akhirnya tahu nggak berapa lama dia membangun tembok Yerusalem ini? Cuma 52 hari. Sampai 2 bulan nggak 52 hari? Hah? Sampai 2 bulan nggak? Nggak sampai 2 bulan. 2 bulan kan sekitar 60 hari ya. Si Nehemia itu cuma 52 hari membangun kembali
kembali tembok pertahanan Yerusalem. Di sini Kanita ada tulis kecil, panjang temboknya 4.018 meter. Rata-rata tingginya 12 meter. Terus kemudian tebalnya sekitar 2,5 meter. Ya, mungkin nggak bagi seorang Nehemia, bagi seluruh rakyat-rakyat yang ada di sana? Nggak mungkin, tapi bersama dengan Tuhan, Nehemia cakap melakukan segala perkara. Begitu juga dengan kita semua. Dan ketika tembok itu sudah jadi, adik-adik, nah ya, ketika tembok itu sudah jadi, semua rakyat mengucap syukur. Lihat, semuanya pada angkat tangan, semuanya bersyukur kepada Tuhan, semuanya bilang, aku mau hidup di dalam Tuhan, aku mau mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ya, mereka bersyukur kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, apa yang harus kita contoh nih dari seorang Bapak Nehemia? Yang pertama, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nehemia seorang yang berani dan ketika dia sedang tinggal di sana, saudaranya datang, Nehemia tetap menyenang dengan strategi. Bahkan Nehemia seorang yang terbeban, dia peduli atas kesusahan orang lain, atas kesusahan bangsanya. Dia berdoa, dia berpuasa, dia berseru kepada Tuhan. Wow, keren, cool, good banget ya Bapak Nehemia ini. Lalu kemudian adik-adik, Nehemia seorang yang mengandalkan Tuhan. Sebentar-sebentar dia berdoa, sebentar-sebentar dia bertanya kepada Tuhan. Tanyanya lewat apa? Lewat doa. Sini Kanita ada tulis kecil-kecil, Nehemia berdoa dalam segala situasi. Pertama, ketika Nehemia dengar keadaan Yerusalem, dia berdoa kan, dia puasa, dia berseru kepada Tuhan, itu yang pertama. Lalu ketika dia mau ketemu sama Raja Artasasta, Nehemia cuman mau ngomong, cuman mau minta izin, cuma mau jawab pertanyaan raja, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Nehemia berdoa lagi ketika dia menghadapi penentang-penentangnya yang tadi ada orang-orang yang jahat, ya. Terus kemudian ia juga berdoa waktu diketawain, waktu dihina, waktu dicaci maki. Lalu yang terakhir ketika dia berdoa, ketika tembok itu sudah jadi, ya. Ya, itu Stefanus yang dilempar-lempar batu. Good. Ketika tembok itu sudah jadi, ya, Nehemia juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, Nehemia itu bapak yang senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi bagi kita adik-adik dalam keadaan sakit, sehat, senang, kuat, diberkati, berdoa. Nomor 1 kepada Tuhan. Lalu Nehemia juga seorang yang punya iman, percaya yang kuat kepada Allah. Dia nggak pernah goyah, dia nggak pernah percaya nggak ya, udah didoain terus bener nggak ya Tuhan? Aduh Tuhan lakukan nggak ya? Kayaknya enggak. Aduh Tuhan lakukan nggak ya? Enggak. Dia punya iman yang kuat kepada Tuhan. Sehingga yang terakhir, Nehemia menjadi seorang yang berhasil. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, Kanita mau kasih nih ayat hafalan buat minggu depan. Ya. Untuk adik-adik yang belum SD. Ya, untuk adik-adik yang belum SD, ayat hafalannya kalian boleh foto atau kalian boleh capture di handphone, di notebooknya, di laptopnya. Mazmur 60 ayat 14 dengan Mazmur 60 ayat 14a, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Gagah perkasa. Yes. Tapi untuk adik-adik yang sudah SD dan seterusnya, maka ayatnya harus full karena dikasih waktu 1 minggu ya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Oke, puji Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik tentang seorang tokoh bernama Nehemia. Siapa yang mau seperti Nehemia? Boleh tolong raise hand, angkat tangannya.
Angkat tangannya. Siapa? Yes, 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 yes. Good. Aku mau seperti Nehemia, seorang yang tidak takut bahaya, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang selalu mengandalkan doa kepada Allah dalam setiap kehidupannya, sehingga Nehemia menjadi berhasil. Kanita percaya kita semua di sini anak-anak sekolah minggu yang berhasil, yang Tuhan tolong, yang Tuhan berkati dalam setiap kehidupan adik-adik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Semangat terus ya, semangat. Terima kasih kepada Tuhan ya. Terima kasih Kanita. Boleh berdoa Kak untuk doa sesudah firman? Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Yuk tangannya dilipat, yuk Jason dilipat, Jire tangannya dilipat. Good. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat firman yang kami sudah boleh dengar. Tuhan Yesus, kami mau seperti Bapak Nehemia, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang suka berdoa, tidak sombong, yang benar-benar hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Nehemia menjadi seorang yang berhasil. Kami juga mau menjadi seorang yang berhasil Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu yang punya iman yang kuat, percaya kepada Tuhan, menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kami semua. Yang sudah hadir, bahkan yang belum hadir pada pagi hari ini, kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini yang menjadi doa sembahyang kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Nita. Wow, luar biasa ya firmannya ya. Menjadi pembangun tembok Yerusalem ya, puji Tuhan. Kak Nita juga lagi bangun tembok ya? Bunyi-bunyi. Oke, terima kasih ya Kak Nita. Tuhan memberkati pelayanannya luar biasa. Dipakai Tuhan lagi bersama keluarga, sama trio ganteng dan Om Arvin Wela. Oke, kembali Kak Lulu serahkan pada Kak Santi. Silakan Kak Santi. Ya, puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang Kak Santi mau buka ruang kesaksian nih untuk adik-adik yang minggu lalu udah dijadwalin buat kesaksian. Siapa yang mau duluan? Abang Azaria atau Abang Theo? Siapa nih yang mau duluan? Azaria, Kak. Ya, Abang Azaria. Puji Tuhan, kemarin tanggal 4 Agustus, Papa PCR dan hasilnya negatif. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Papa Azaria sudah sembuh. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Papa Azaria udah sembuh, puji Tuhan. Terus sekarang Abang Theo. Halo teman-teman, halo kakak-kakak. Halo, Theo. Halo. Puji Tuhan. Aku sehat. Mama papa sehat. Tuhan Yesus sembuhin Mama Eva. Kemarin jatuh. Udah, Kak. Ya, puji Tuhan ya. Abang Theo sehat. Tuhan Yesus sembuhkan Mama Eva. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum persembahan, kita mau doa persembahan dulu. Untuk doa persembahan nanti dibawakan sama
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kali ini kami akan memberikan persembahan kepadamu. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik untuk persembahan nanti bisa dia transfer ke rekening Kak Santi, bisa info ke mama papanya untuk persembahannya ditransfer ke rekening Kak Santi. Terus nanti kalau sudah ditransfer bisa konfirmasi ke WA Kak Santi ya. Ya, puji Tuhan, ibadah kita hari ini selesai sampai di sini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah tadi doa pembukaan. Adik Kaila, doa firman Tuhan tadi, Abang Elkaris, persembahan KKBK untuk kesaksiannya yang luar biasa, Abang Azaria, Abang Theo, yang hebat-hebat. Nanti doa penutup, Kak Intan ya kalau dulu ya. Ya, doa penutup, bahwa kita dalam doa penutup Kak Intan. Ya udah deh. Mari adik-adik kita satukan hati, kita mau berdoa buat ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat pagi yang hari indah ini Tuhan, di mana kami Tuhan sudah ibadah pelnat Bapa, kiranya Tuhan Kau memberkati adik-adik kami serta kakak-kakak guru Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan menjadi Bapak Nehemia, menjadi seperti Bapak Nehemia Bapak yang selalu percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan adik-adik kami Bapak. Jadikan adik-adik kami ini Tuhan orang yang cerdas, orang yang takut kepada Tuhan seperti Bapak Nehemia Bapak. Biarlah Tuhan segala firman yang disampaikan oleh Kak Nita Tuhan menjadi pendorong semangat kehidupan dalam adik-adik kami Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Kak Nita Bapak. Engkau berkati kehidupannya Bapak, kesehatannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kak Nita dimanapun Kak Nita berada menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang Tuhan yang di sekitarnya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Bapa, mulai dari anak-anaknya Bapa, suami, juga mama Tuhan. Kau memberkati keluarga Kanita Tuhan. Jagai mereka, lindungi mereka. Biarlah Tuhan segala pekerjaan Kanita, Engkaulah yang memberkatinya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi Kak Santi yang kemarin ulang tahun Bapa. Tuhan Kau berkati kehidupannya Tuhan. Pakai Kak Santi lebih lagi Tuhan, setia melayani Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati keluarga kecil mereka Bapa. Biarlah selalu Kak Santi ini Tuhan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga kami Tuhan, kakak-kakak guru yang ada. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengajari adik-adik kami ini Tuhan untuk takut kepada Tuhan dan dengar-dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah selesai mengadakan ibadah pelnap kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya Kak Santi serahkan ke Kak Lulu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh pelayanannya ya. Wow, luar biasa. Terima kasih ya Kak Santi sebagai WL dan Om Eat juga. Terima kasih buat Kanita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Juga Kak Intan yang sudah berdoa menutup kita di dalam ibadah ini. Juga adik-adik semua ya sudah melayani ya. Adik siapa tadi ya? Kaila. Wow, luar biasa loh Kaila, keren ya. Good Kaila. Terus siapa tadi? Kak Elkaris ya, Kak Elkaris. Terus Kak BK, adik BK ya. Lalu siapa tadi yang kesaksian? Abang Theo, Abang Asari ya. Puji Tuhan. Semuanya tetap sehat ya. Ya, tetap berdoa ya. Semoga keadaannya pulih. Ya, Malika berdoa ya Malika ya. Oke, sip. Mama gimana, udah sembuh belum Malika? Udah sembuh ya pasti ya, puji Tuhan.
Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan kita akan dengar cerita kepahlawanan yang luar biasa lagi dari Kak Susan. Kenapa? Kenapa, Kak? Oh iya, oke, iya. Oh ya, Kak Ita boleh tolong doain ya, Kak? Ya, silakan, Kak. Tuhan, kami kembali datang Tuhan ke bawah kaki Tuhan untuk berdoa Tuhan. Mohon kesembuhan Tuhan buat papanya Jaden, juga kesembuhan untuk Jaden, Jesse Tuhan. Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan Tuhan. Engkau adalah obat dari segala obat, dokter dari segala dokter yang kami percaya. Engkau menyembuhkan umat-umat Tuhan. Begitu juga dengan obat yang dikonsumsi, dokter, peralatan medis yang digunakan oleh Papa Jaden, Jesse dan Jaden Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati Tuhan dengan alat-alat dari alat-alat kedokteran dan obat-obat yang mereka konsumsi. Kami percaya kesembuhan dari Tuhan datang Tuhan. Kami percaya dengan kuasa kasih Kristus, Papa Jaden, Jesse dan Jaden Tuhan akan sembuh oleh karena bilur-bilur darah Yesus. Engkau menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Intan untuk doanya. Kita mau ucap syukur ya adik-adik ya. Terima kasih buat kehadirannya. Oh iya, Abang Leonnya tadi kemana? Minggu depan aja ya, minggu depan ya. Oke ya. Yuk, kalau lu bacain deh untuk minggu depan. Bertugas, jangan telat ya. Yang nggak bertugas juga jangan telat. Jangan mentang-mentang nggak bertugas melayani itu telat ya datangnya ya. Doa awalnya Gita ya. Adik kita mana ada adik kita? Siap ya, Gita ya. Doa firman, Abang Sofa mana nih? Abang Sofa kok nggak ada? Abang Leonel aja ya, ganti ya. Ya, oke Abang Leonel. Lalu doa persembahannya Asaria, kesaksiannya Jesse dan Jaden. Ya, oke. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Riko, Marco, Kak Intan, Asaria, Kakak Seli, Gita, Kak Santi, Omea, siapa nih? Kaila, Malika, Abang Theo, Eka, Rita, Kak Ipon, Kanita, Elkaris, Joy, Jire, Abang Lionel, semuanya tetap semangat ya, tetap memuji Tuhan ya. Oke. Happy Sunday semuanya, selamat ibadah kakak-kakak, mama-mama, selamat Sunday. God bless.